Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Andriana, dosen mengampu mata kuliah Marketing and Branding. Ketemu lagi kita pada mata kuliah ini di pertemuan 3. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas pemasaran digital part 2 yang lanjutan dari strategi pemasaran digital, ya, yaitu pada strategi video marketing, strategi quiz, strategi follower, and tag friend, strategi kumpulan soal, strategi power of networking, dan alat-alat dari digital marketing. Kita mulai ya. Yang kelima, yang pertama udah di pertemuan 2. Yang kelima, strategi video marketing. Strategi video marketing adalah metode marketing yang memanfaatkan video di platform online sebagai media utamanya. Video marketing dapat mudah ditemukan di berbagai platform video online dan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, dan masih banyak lagi. Video marketing menjadi primadona saat ini. Berdasarkan statistik dari Sindekas, 74% traffic di internet pada tahun 2017 adalah video. Menurut Twitter, video dan foto mendapatkan paling banyak retweet pada tahun 2015. Jumlah penonton video di Facebook meningkat 2 kali lipat dari yang dilihat, yaitu sebanyak 4 miliar per hari menjadi 8 miliar per hari dalam jangka waktu 7 bulan. Ya, belum lagi di saat pandemi seperti ini ya, konten-konten video marketing pasti menjadi tayangan pelipur lara ya, di saat tidak boleh keluar karena ada virus corona atau bisa menyebabkan klaster-klaster baru penyebaran virus corona. Lanjut, marketer digital marketing juga menyebutkan bahwa video marketing ini tren baru di dunia konten marketing. Sebanyak 76% marketer mengatakan bahwa video telah membantu mereka dalam meningkatkan penjualan. Jenis-jenis video marketing. Terdapat berbagai jenis video marketing yang bisa dipilih dan cocok untuk menjalankan pemasaran digital. Pertama, di sini jenisnya adalah video demo. Ya, bukan demo massa ya, atau demonstrasi pada pemerintah, tapi video demo yang menampilkan bagaimana produk bekerja, ya, menampilkan bagaimana produk itu di unboxing, ya, dibuka dari kemasannya, kemudian ada proses mencoba produk tersebut. Ini contoh-contohnya ya, seperti demo unboxing produk, demo misalnya penggunaan handphone serial terbaru, bentuk-bentuk seperti itu. Yang kedua ada video branding. Video branding merupakan bagian penting dari kampanye iklan, di mana tujuan utama dari video branding adalah membangun awareness, ya, memberikan atensi bahwa perusahaan atau produsen ini memiliki kemampuan apa dan produknya apa. Video branding biasanya berisi visi misi dan solusi apa yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat. Lalu ada video event. Di sini video ketika sedang melakukan acara seperti konferensi, seminar, diskusi, peluncuran produk, dan di share atau di live secara streaming atau tidak dalam bentuk video. Kemudian ada video interview pakar, ya, menampilkan pakar yang membagikan opininya terhadap produk untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Di sini digital marketer bisa melakukan wawancara
dengan menggunakan influencer pada industri sejenis. Ya, jadi misalnya ketika ingin berbicara tentang teknologi, ya pasti yang diambil adalah ahli-ahli teknologi yang bisa membahas tentang misalnya handphone, atau misalnya di sini produknya itu adalah suatu obat atau treatment. Yang diambil adalah influencer-influencer dari bidang kedokteran atau kesehatan. Yang kelima ada video tutorial. Nah, tutorial ini bisa dalam bentuk teks, tapi teks saja tidak cukup. Biasanya menampilkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini bisa juga video marketingnya itu bentuknya tutorial penggunaan produk, ya. Nanti akan berbeda dengan video demo. Kalau video demo biasanya hanya review, sedangkan tutorial ini pemanfaatan produknya. Gitu. Ya, bentuk-bentuk dari video tutorial bisa berupa bisa berupa cara memberitahukan cara kerja produk penggunaannya bisa buat apa saja, itu dari video tutorial. Misalnya produknya di sini adalah Canva, misalnya canva.com, suatu produk template desain untuk berbagai hal ya di sosial media. Nah, dibuat video tutorialnya. Cara penggunaan Canva untuk apa? Untuk bikin postingan, untuk bikin misalnya video message. Nah, jadi dibuat video tutorial. Kemudian di sini ada bentuk keenam, video animasi. Video animasi di sini memudahkan Anda untuk menjelaskan hal-hal abstrak dalam bisnis. Ya, misalnya penjualan, itu kan abstrak yang penggambarannya bisa menggunakan video animasi, dan penggunaan animasi pada video bisnis itu brand akan terlihat smart dan keren ya. Kayaknya keren banget. Sama ini seperti video-video branding. Lalu yang ketujuh ada video live. Berbeda dengan video event yang dirilis ketika acara selesai, sudah melalui proses editing, proses penambahan berbagai macam informasi. Tapi kalau video live nih ketika melakukan video marketing langsung on the spot dilakukan, misalnya melalui Instagram Story, melalui Facebook Live, Twitter, atau YouTube streaming live ya. Berikutnya ada 8 video webinar. Webinar di sini adalah seminar yang diadakan secara online. Peserta video webinar bisa mengikuti seminar tanpa harus keluar rumah. Nah, ini lagi tren banget. Peserta hanya perlu mendaftar melalui form yang disediakan oleh penyedia webinar, kemudian akan diundang seminar secara online. Jadi bisa berbentuk live di Facebook, ya, seperti ada contohnya kemarin di EA Kominfo, dia bikin webinar tentang pemasaran di Facebook. Nah, dia live-nya di Facebook, atau juga bisa melakukan live di YouTube. 3 faktor utama penggunaan strategi video marketing. Yang pertama, video mudah dicerna. 90% informasi yang diterima otak itu berupa visual. Dengan menggunakan video, orang dapat melihat secara langsung informasi yang jelas dibandingkan dengan menggunakan teks. Kemudian punya potensi untuk viral atau terkenal. Dengan menggunakan video, perusahaan atau digital marketer akan lebih mudah menyentuh unsur emosional dari penonton, sehingga mereka akan tergerak untuk membagikannya, share ya, kepada orang lain. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Apapun tujuan pemasaran dari digital marketer, video dapat digunakan untuk mengedukasi, menghibur, memberikan inspirasi, atau meningkatkan brand awareness. Ya, ada. Itu tadi untuk video marketing. Ya, contohnya pasti kita bisa paham ya. Lalu strategi yang keenam,
adalah strategi kuis. Nah, ini happening banget nih sekarang nih. Pemanfaatan konsep kuis pada media sosial sebagai permulaan dari konten kreatif. Maka hal tersebut akan menghemat uang dan waktu si penyelenggara. Dengan menggunakan kuis, orang akan dapat lebih berinteraksi terhadap postingan yang dilakukan digital marketer. Kuis pada sosial media akan meningkatkan presentasi iklan jika diklik sebesar 14% dan konversi sebesar 10%. Ada kuis yang kita lakukan di IG. Nah, kemudian ketika mereka bisa menjawab dan dapatkan hadiahnya, dia akan mengklik itu sebesar 14%. Dan apakah melakukan pembeliannya? Bisa jadi karena dia sudah mendapatkan menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana sih strategi kuis itu bisa dibuat? Sini kita bisa lihat bahwa pertama, kuis berdasarkan event. Event sangat menyenangkan. Kuis bisa mengangkat tema-tema yang sedang terjadi di masyarakat. Buatlah kuis berdasarkan event-event yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan bonus-bonus ya, atau hadiah-hadiah untuk meningkatkan interaksi. Atau juga kita bisa membuat kuis berdasarkan produk. Nah, di sini produk mana yang akan dipromosikan, kita buat kuisnya yang berhubungan dengan produk yang dimiliki. Ya, kita bisa membuat kuis untuk mencari tahu tingkat keingintahuan follower terhadap produk. Ya, jadi arahkan kuis menjadi rekomendasi produk untuk pelanggannya. Kemarin ada kuis tentang sayuran. Jadi menebak nama-nama sayur dan nama-nama bumbu. Nah, produknya, brandnya adalah misalnya keranjang sayur. Nah, di situ ketika bisa berhasil menebak, dapat menjawab pertanyaan, dia akan mendapatkan paket bumbu atau paket sayuran yang nanti akan dikirimkan ke alamatnya pemenang. Jadi sebenarnya ini jadi lebih interaktif ya daripada model-model pemasaran tradisional yang misalnya menggunakan televisi atau menggunakan ikan cetak gitu ya. Jadi langsung bisa tahu pemenangnya. Tahapan membuat kuis, pertama pilihlah topik yang tepat yang berkaitan dengan produk kita yang sedang happening di masyarakat gitu, dikaitkan dengan produk yang ada, karena kita ini ingin mencari traffic agar konsumen itu mau berkunjung ke website atau ke official store-nya brand yang kita punya. Nah, fokuskan kuis pada target market saja, jadi jangan terlalu lebar ya. Kemudian jangan lupa menulis judul kuis yang menarik gitu ya. Jadi jangan biasa-biasa aja kalau bikin kuis ya. 80% orang akan mengklik kuis berdasarkan judulnya ya. Dan jika diperhatikan, kuis-kuis yang muncul di media sosial itu memiliki 3 kategori berdasarkan pengetahuan, berdasarkan perbandingan, atau kuis kepribadian. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian buat pertanyaan. Buatlah pertanyaan personal seolah-olah Anda sedang berbicara langsung dengan target khalayak. Tulislah pertanyaan-pertanyaan tentang kepribadian dan hubungkan dengan produk. Yang keempat, memberikan jawaban akhir kuis ya. Setelah ada soal, kemudian ada jawabannya. Jadi ketika konsumen atau khalayak menjawab kuisnya, tahu jawaban yang benarnya apa. Kemudian ide jawaban kuis bisa berakhir positif. Apapun jawaban dari pertanyaannya, memberikan jawaban hasil kuis yang positif terhadap diri mereka. Jadi nggak ada yang jelek gitu ya. Misalnya karakter kamu bagaimana, tapi isinya yang bagus semua. Berikan jawaban yang kontroversi. Jadi kalau yang tadi positif, yang sekarang yang kontroversi. Ini kita bisa memicu respon negatif dan positif dari khalayak. Berikan cerita, ya, kemudian buatlah menjadi viral. Jadi ketika khalayak tadi sudah mencoba kuis kita,
Nah, disyaratkan ya, silakan membagikan kuis ini kepada 5 orang yang Anda kenal dekat. Jadi dia akan share, ketika share-nya makin banyak, kuis menjadi viral, produk menjadi terkenal. Oke, di sini saya kasih contoh yang sangat fenomenal kemarin adalah kuis Shopee. Nah, sampai ditunggu-tunggu ya kapan jadwal kuisnya. Kemudian si pembawa acara kuisnya juga menggunakan artis-artis atau selebgram yang terkenal gitu ya. Pertanyaannya pertanyaan yang bisa umum, juga pertanyaan yang bersifat khusus dari Shopee. Tuh. Ya. Satu lagi tuh ya. Ada langsung jawab di sana kalau di Shopee. Berikutnya 7 strategi follower dan tag friend. Nah, tag di sini adalah mengikut sertakan teman Anda dalam posting yang dibuat. Ketika Anda men-tag menyangkutkan seseorang, maka akan tercipta link pada orang tersebut dan orang yang di-tag tadi akan bisa mendapatkan notifikasi untuk melihat postingan Anda. Yang perlu diperhatikan, tag adalah jangan sembarangan tag ke teman atau follower yang tidak dikenal. Ya, ini akan menjadi mengganggu atau tidak sopan. Oke, dan lebih parahnya kita ya yang melakukan tag ini bisa dilaporkan sebagai spam. Kalau dari spam terlalu banyak orang atau follower bisa di-ban. Ya. Oke, ini di sini contohnya ketika pemasaran dilakukan ya di Kalimantan ada Jasper Beauty. Nah, Jasper Beauty punya produk bermacam-macam. Dia menggunakan talent yang difoto menggunakan produknya. Nah, ternyata produknya ini tadi yang di-tag ke Jaspernya. Jadi ada foto diposting, kemudian ada tagline enjoy the sun in our new rival, ada kacamata, ada tank topnya. Nah, ini di tag, ketika di tag akan nge-link ke website. Contoh berikutnya. Nah, tank topnya di link, ya di tag, nge-link ke e-commerce, kemudian ada CTA, call to action, beli atau tidak. Ya, lebih mudah ya kalau pakai tag and friend ini. Paling bentuknya kalau promo-promo, ya, seru pasti bisa efeknya bisa viral. Yang kemarin apa tuh? KFC ya katanya viral ya. Nggak taunya hoax. Kasihan udah di-share gitu ya. Nggak taunya hoax, malah spamming jadinya. Yang ke-8 ada strategi kumpul soal. Kalau kuis tadi bisa saja soalnya cuma 1 ya, tapi kalau strategi kumpul soal sini marketer memberikan postingan-postingan edukasi kepada followernya dengan memposting soal-soal yang berhubungan juga nantinya dengan brandnya. Cari aja soal-soal yang ringan agar follower dengan mudah menjawabnya. Tidak perlu diingatkan lagi, yang penting bisa menarik interaksi. Kayak kemarin yang lagi contohnya viral-viral itu misalnya tebak soal geografi. Nah, nanti di ujung-ujungnya kaitannya misalnya dengan outdoor apparel gitu ya. Pertanyaannya di sini contohnya penghubung antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik adalah. Nah, ini kan pertanyaan umum ya. Ya kecuali kalau yang jawab anak SD kelas 1 ya mungkin bingung. Ya kan yang menjawab ini sudah dewasa. Kemudian juga beri pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini postingan yang dilakukan oleh Indomaret. Tuh ya, kelihatan tuh di Indomaretnya. Soal matematika. Aritmatika. Lalu juga ada soal apa nih? Soal umum. Yang lalu berikutnya soal tentang ekonomi. Contoh-contoh kumpulan soal ini. Nah,
kan ada tulisan 1, 6. Nah berarti pertanyaannya nggak cuma satu, beda dengan kuis. Kalau kuis pertanyaannya cuma satu. Kalau kumpulan soal biasanya dia harus menjawab beberapa pertanyaan, berapa benar semua baru akan mendapatkan hadiah ya. Tapi ketika menjawab ini dia nggak lulus ya, ada pertanyaan yang salah, pasti kan gemes ya. Nah gemes, dia akan melakukan sharing, tag ke teman yang lainnya. Lanjut di strategi the power of networking. Di sini kekuatan dari sebuah network tergantung seberapa erat hubungannya dengan marketer, dengan produk. Seberapa peduli marketer ketika melihat kondisi orang lain atau dalam jaringannya mereka, dan seberapa menariknya halayak terhadap komunitas network yang ada. Jika seseorang dikenal sebagai ahli di suatu bidang, maka ia akan menjadi lebih baik, lebih menarik untuk dijadikan partner di bidang orang yang tidak punya keahlian. Nah, di sini the power of networking menggunakan orang-orang yang punya keahlian di bidang tertentu. 7 tips untuk mempelajari menjadi ahli dalam membangun network. Pertama, ini memberikan tawaran bantuan, meminta nasihat, tidak sekedar tukar kartu nama. Terus memfollow up hubungan yang sudah ada, cari tahu ketertarikan si lawan bicara kita ini sukanya apa, ciptakan kesamaan biar ada kedekatan. Kemudian jangan lebay ya, jangan berlebihan. Itu the power of networking. Jadi kita menggunakan di sini influencer ya. Influencer sama selebgram itu beda. Kalau influencer itu orang yang emang ahli di bidangnya, jadi dia punya skill, punya kemampuan, dan dia punya follower yang banyak. Nah, kita menggunakan strategi of networking. Nah, si influencer tadi kita mintakan bantuan untuk mempromosikan atau memasarkan produk. Tapi biasanya tidak tidak secara gamblang gitu dia mempromosikan. Biasanya hanya berupa pemberian informasi, pengetahuan.